Oke, ini ya, jadi materinya kita malam hari ini tentang penggunaan modals dalam bahasa Inggris ya. Jadi satu di antara kata kerja bantu atau auxiliary verb itu adalah modals. Jadi ini terdiri dari can, bisa, could, itu juga bisa ya, past tense-nya. Must itu harus atau pasti, have to itu juga harus, may boleh atau mungkin, might sama ya, boleh atau mungkin, shall akan, should ini past tense dari shall, sebaiknya atau seharusnya, will akan, would ini juga akan tapi past tense ya, ought to sebaiknya atau seharusnya, dan had better ini juga sebaiknya. Jadi masing-masing modals ini ya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, tapi sebelum kita mempelajari penggunaannya ada ini ya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu. Jadi yang pertama adalah modals itu tidak perlu ditambahkan s, ed, atau ing. Jadi apapun subjek yang kita pakai, modals ini tidak perlu ditambahin dengan akhiran s, akhiran ed, atau akhiran ing. Ya, jadi contohnya, she can drive a motorcycle. Ini salah ya, karena ini ada tambahan s di belakang modals. Yang benar adalah she can drive a motorcycle. Yang berikutnya, contoh berikutnya adalah he can't ya, speak three languages. Ini juga salah karena ada tambahan ed ya, setelah modals. Jadi yang betul adalah he can speak three languages. Ini benar. Nah, yang kedua adalah modals diikuti kata kerja bentuk pertama. Nah, jadi kita harus ya menggunakan kata kerja bentuk pertama nih setelah modals. Jadi dengan kata lain, kata kerja tersebut tidak perlu ditambahi dengan s, es, to, ya, atau ing. Jadi perhatikan nih kalimat-kalimat di bawah ini ya. They can to come to the party. Ini salah ya. Karena ada tambahan to-nya. Jadi tidak perlu tambahkan to. They can come to the party. Itu adalah kalimat yang benar. She might bringing a friend to the party. Ini juga salah karena modalsnya ditambahkan ing di akhirannya. Jadi yang benar adalah she might bring a friend to the party. Nah, bagaimana dengan have to dan ought to? Nah, karena dari sananya ini udah mengandung to ya. Jadi tetap harus menggunakan kata kerja bentuk pertama setelah kedua modals tersebut. Yaitu contohnya, you ought wash your car. Ini salah karena tidak ada to-nya. Yang kedua adalah you ought to wash your car. Ini benar ya, sudah sesuai. Yang berikutnya adalah you have study harder. Ini salah karena have to dan ought to ini memang dari asalnya itu sudah ada to-nya. Jadi memang harus ada to-nya. Jadi you have to study harder. Ini yang benar. Nah, kemudian yang ketiga, pengecualian dalam kalimat negatif. Ya, untuk membuat kalimat negatif, maka kita harus menambahkan not ya, atau n, koma atas t setelah modals. Jadi beberapa contoh ya, bisa dilihat di berikut ini. I cannot dance very well. Atau kalau disingkat menjadi I can dance very well. Yang berikutnya adalah you should not go to bed so late on a work night, atau you shouldn't go to bed so late on a work night. Jadi ingat ya, can plus not itu ditulisnya sebagai cannot, bukan sebagai can, kemudian ada spasi dipisah menjadi not. Ya, kemudian you cannot park in front of a fire
hydrant. Ini kalau ini contoh yang salah yaitu can dan not-nya dipisah. Itu salah. Yang benar adalah you cannot park in front of a fire hydrant. Itu yang benar. Ya. Selanjutnya, bagaimana dengan have to ya dan ought to? Di kedua modals ini tidak ditambahi dengan not ya untuk membentuk kalimat negatif. Jadi do atau does not itu kalau lampaunya berubah menjadi did not, maka digunakan untuk membentuk kalimat negatif pada have to. Jadi sementara itu menambahkan not sebelum ought ya sebelum to untuk membentuk kalimat negatif ought to. Jadi lebih jelasnya seperti ini ya contohnya. You do not have to worry about me. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan saya. Jadi sebelum kata have to ya ada do not-nya. We ought not to say that to her. Kita sebaiknya tidak mengatakan itu kepadanya. Jadi setelah kata ought ada not ya sebelum to. Jadi we ought not to say. Nah, ought not to ini umumnya tidak digunakan ya oleh penutur asli bahasa Inggris. Mereka lebih suka menggunakan should not. You should not say that to her. Ya. Kemudian yang keempat, modals dipakai untuk semua subjek, kecuali shall. Jadi kamu nggak perlu bingung ya memikirkan subjek dan pasangan modalsnya karena semua modals kecuali shall bisa dipakai untuk semua subjek. Jadi contohnya, I will come to your party. She will come to your party. They will come to your party. Nah, dari dari 4 hal di atas ini yang tadi sudah aku jelaskan, itu kira-kira mana yang paling sulit nih buat Kak Priscilla sama Kak Kurnia? Ya, ada modals dipakai untuk semua subjek, pengecualian dalam kalimat negatif, modals diikuti kata kerja bentuk pertama, dan modals tidak ditambahin s, id, atau ing. Ada yang susah? Nggak ada? Nggak ada yang susah ya atau yang sulit. Oke. Nah, jadi dari itu setelah itu kita punya nih ya. Fungsi modals ini penting ya untuk kita ketahui. Jadi sehingga kita nggak keliru nih menggunakannya. Baik dalam tulisan maupun percakapan dalam bahasa Inggris ya. Yang fungsi yang pertama adalah untuk menyatakan kemampuan, yaitu untuk can dan could. Jadi can ini digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa yang sekarang atau present, sedangkan could digunakan untuk menunjukkan kemampuan di masa lampau atau past. Jadi contoh kalimatnya adalah I can dance, but I can't sing. When I was 20, I could dance all night. I couldn't finish my dinner because I had a stomach ache. Sakit perut ya, stomach ache. Yang kemudian yang kedua, ya fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan perkiraan untuk will dan shall. Nah, will dan shall ini mengandung arti akan. Jadi walaupun artinya sama, kedua modals ini berbeda subjeknya. Will bisa dipakai untuk semua subjek, sedangkan shall hanya untuk I dan we. Jadi contoh kalimatnya adalah Sule will be in Bandung this morning. We shall atau we will win the domino game. I shall atau will visit my daughter tomorrow. Fungsi yang ketiga adalah untuk menyatakan penawaran. Will dan would you like. Will dan would you like ini digunakan untuk menyatakan penawaran dalam waktu sekarang dan yang akan datang, ya, future. Jadi bedanya adalah would you like ini digunakan dalam kalimat pertanyaan dan merupakan ungkapan penawaran yang lebih formal atau resmi dibandingkan will. Nah, contohnya adalah she will help you if you want. Dia akan membantu kamu jika kamu mau. Would you like to come to my office? Apakah kamu mau datang ke kantor saya? Would you like a glass of milk? Apakah kamu mau segelas susu?
Nah, untuk fungsi yang keempat yaitu mengungkapkan permintaan ya. Jadi ada dua jenis permintaan untuk meminta sesuatu atau izin dan tolong. Nah, jika kamu meminta sesuatu atau izin, maka menggunakan may I, could I, can I, atau might I. Nah, may dan could ini digunakan dalam situasi formal dan sopan, ya. Sedangkan can ini dalam situasi informal, biasanya untuk teman. Nah, adapun might ini cukup sopan, tapi jarang digunakan. Contoh kalimatnya, may I borrow your car? Bolehkah saya meminjam mobil kamu atau mobil Anda? Could I borrow your car? Artinya sama ya. Bolehkah saya meminjam mobil Anda? Can I borrow your car? Bolehkah saya meminjam mobil kamu? Might I borrow your car? Bolehkah saya meminjam mobil Anda? Nah, sementara itu jika kamu meminta tolong pada orang lain, maka kamu harus menggunakan would you, will you, could you, dan can you. Contoh kalimatnya, would you send the letter to my daughter? Dapatkah kamu mengirimkan surat itu ke anak saya? Ini bukan adik ya, anak. Ini would ini untuk yang kalimatnya untuk lebih sopan. Will you send the letter to my daughter? Ya, ini yang sopannya. Could you send the letter to my daughter? Ini juga yang versi sopannya. Can you send the letter to my daughter? Bisakah kamu mengirimkan surat itu ke anak saya? Ini yang informal. Jadi can itu hanya untuk yang casual ya. Nah, fungsi yang kelima ya untuk menyatakan keharusan ya, must dan have to. Must dan have to ya digunakan untuk menyatakan keharusan di masa yang sekarang. Jadi bedanya must ini menunjukkan tingkat keharusan yang lebih kuat dibandingkan have to. Jadi levelnya itu must itu lebih tinggi ya dibandingkan have to. Contohnya, you must keep my secret. Kamu harus menjaga rahasia saya. We have to go now. Kita harus pergi sekarang. She has to go now. Nah, jadi have-nya ini berubah ya, sesuai dengan objeknya. Jadi kalau misalnya I, we, you, they, maka menggunakan have to. Tapi kalau she, he, it, maka menggunakan has. Nah, jadi untuk menyatakan keharusan di masa lampau, kita menggunakan had to. Jadi dia berubah lagi ya. I had to do my homework yesterday. We had to go to Bandung last night. Fungsi yang keenam yaitu menyatakan ketidakharusan. Jadi modal yang dipakai untuk menyatakan ketidakharusan adalah bentuk negatif ya. Have to yaitu do, does, did not, have to. Jadi do atau does not have to digunakan untuk waktu sekarang. Sedangkan did not have to digunakan untuk waktu lampau. Contohnya, you did not have to be genius to become a blogger. Kamu tidak perlu jenius untuk menjadi seorang blogger. She does not have to spend a lot of money if she knows blogging basic atau basic blogging. Dasar-dasar blogging ya. Dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang jika dia tahu dasar-dasar blogging. I did not have to go to the doctor. Saya tidak perlu pergi ke dokter. Fungsi yang ketujuh yaitu untuk menyatakan larangan, ya must not. Jadi untuk menyatakan larangan, modals yang digunakan adalah must not, yang artinya tidak boleh. Jadi contoh kalimatnya adalah you must not smoking here. Kamu tidak boleh merokok di sini. We must not tell anyone our secret. Kita tidak boleh memberitahu siapapun tentang rahasia kita. Fungsi yang keenam, fungsi yang ke-8, ya menyatakan kepastian. Nah, untuk menyatakan kepastian, maka kita harus menggunakan must, may, might, dan can. Jadi tingkat kepastian untuk must ini adalah 95%. Sedangkan might, may, might, can ini kurang dari 50%. Jadi contohnya, he must be sick. Ini kalau dia sudah 95% positif ya, sakit. Dia pasti sakit. He may be sick. Dia mungkin sakit.
Okay. He might be sick. Dia mungkin sakit juga sama. He can be sick. Dia mungkin sakit. Yang ke-9, untuk memberikan nasihat. Jadi untuk memberikan nasihat, modal yang digunakan adalah should, ought to, dan had better. Jadi semua modal ini digunakan dalam masa sekarang dibanding should dan ought to. Had better ini lebih kuat ya dalam memberikan nasihat. Jadi contohnya adalah you should stop smoking. Kamu sebaiknya berhenti merokok. You ought to stop smoking. Kamu seharusnya berhenti merokok. Sama. You had better stop smoking. Anda sebaiknya berhenti merokok. Yang terakhir ya, untuk memberikan atau meminta usulan. Jadi untuk memberikan usulan, maka kita harus menggunakan shall I. Artinya adalah bagaimana kalau saya. Atau shall we, bagaimana kalau kita. Contoh kalimatnya, shall we go now? Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Shall I open the door? Bagaimana kalau saya buka pintunya? Nah, sementara itu untuk meminta saran, maka kita harus juga menggunakan shall I atau shall we. Jadi contoh kalimatnya adalah what shall I wear? Sebaiknya aku pakai baju apa ya? What time shall we meet? Sebaiknya jam berapa kita bertemu ya? Seperti itu ya. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Do you have any questions so far? Miss, Ya, yang had better itu walaupun subjeknya he, it juga tetap had ya. iya. Nah, Oke. Ya. yang berubah, yang apa? Yang untuk shall aja ya, yang hanya untuk I dan we. Shall. Yang lainnya bisa. Kak Priscilla ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kita masuk ke exercise ya. Oke. Bentar ya. Saya bisa memperbaiki sepeda motor saya, Kak Priscilla. Apa tadi, Miss? Saya bisa memperbaiki sepeda motor. Perbaiki repair, Miss. Bedanya repair ya. Repair itu digunakan dalam kalimat yang formal. Oke. Kalau yang biasanya kita gunakan dalam kalimat sehari-hari itu apa? Fix. Oke. I can fix motor saya tadi ya, Miss. Ya, motor saya. Sepeda My motor saya. motorcycle. Ya, I can fix my motorcycle. Dia bisa bernyanyi dengan suara bagus. Kak Kurnia. She can sing with good voice. Very well ya. She can sing very well. Saya bisa tiba di sana tepat waktu, Kak Priscilla. Saya bisa tiba di sana tepat waktu. Menggunakan modal apa nih? Can bisa nggak sih, Miss? Kita lebih pakai could ya. I could. Could. Tadi I fungsinya could could untuk apa? Permintaan. Ya, Bener kan, Miss? Permintaan. coba dilihat lagi. Bener nggak? Di sini sih permintaan ya, Miss. Ya, benar ya. Uh,
Tadi apa, Miss? I could be there. Saya bisa tiba di sana tepat waktu. I could be there on. Mm-mm. I could be there on time. Ya, I could be there on time. Bisakah kamu datang ke kantorku hari ini, Kak Kurnia? Pakai model apa nih? Ini kan permintaan ya, jadi pakai apa? Pakai could I? Ya, could you, kan kamu. Ayo, apa tadi? Bisakah kamu datang? Bisakah kamu datang ke kantorku hari ini? Could you? Oh, datang. Arrive, ya, Miss. Apa? Datang tuh apa? Arrive. Come, come. Oh, iya. Could you come to my office today? Ya, could you come to my office today? Bolehkah saya pergi dengan temanku, Bu? Kak Priscila. Bolehkah saya pergi dengan temanku, Bu? Bu ya, Miss. Ya, Ibu maksudnya. Oh, oke. Jadi pakai apa nih? Modalnya apa? Permintaan, Miss. Ya, jadi pakai My I, may I. may I Mm-mm, go mm-mm. with my friend's mother. Ya, may I go with my friend's mom? Selanjutnya Kak Kurnia, kamu boleh mengunjungi pamanmu minggu depan. Ini termasuk permintaan juga ya. Pakai apa, Kak? Bisa pakai should, Miss. Enggak, ini kan artinya mengungkapkan permintaan. Jadi apa tuh? Coba kamu lihat, buka materinya, lihat fungsi yang nomor 4. Mengungkapkan permintaan, jadi contoh kalimatnya pakai apa? Could juga, may, could. Ya, bisa pakai may, could, can, atau might. Apa tadi, Mas? Apa, Mas? Kalimatnya, Mas? Oh, bisa deh. Kamu boleh mengunjungi pamanmu minggu depan. Can sit. Apa? Bahasa Indonesia tadi tuh, Mas. Ya udah aku tulis ya. You can visit your uncle a week ago. Kenapa pakai ago? Ini kan minggu depan. Oh, next week, Mas. Mm-mm. You may visit your uncle next week. Ya. Barangkali mereka mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu tidak bijaksana. Kak Priscila. Pakai apa nih? Ini termasuk sama ya, permintaan. Jadi pakai apa? Out itu bukan sih, Miss. Bacanya gimana ya, Miss? Out. Tapi Ya, bukan out to ya. Ini yang permintaan nih. barangkali mereka. Pakai apa? Wait ya, Miss. Sama yang nomor 4 tuh. Hmm. Eh,
would. Bisa ya, Miss? Would, Itu katanya gimana ya, Miss? Maksudnya barangkali mereka. barangkali, you may, apa? Barangkali mereka. Jadi subjeknya apa di sini? Subjeknya apa? Mereka. Mereka. Mereka apa? Subjek. Dalam bahasa Inggris mereka apa? Mereka dalam bahasa Inggris. They, mereka, Miss. Ya, they. Jadi they apa? Habis itu modalnya apa? They. They. Wait, Miss. Mm-mm. They can. They might. Oh, they. Oh, pasti pakai yang permintaan ya, Miss. Mm-mm. Oh, they might. Mm-mm. They might Mengatakan yang sebenarnya apa? telling the truth. Gak usah pakai ing ya. Oh iya, sorry, Miss. Tell the truth. Ya, Tell the truth, tetapi itu tidak bijaksana. but Mm-mm. tetapi itu tidak bijaksana apa ya, Miss? Aku lupa. Wise. Oh, wise. But it's not wise. Ya, they might tell the truth, but it's not wise. Selanjutnya Kak Kurnia. Saya mungkin tiba sebelum tengah malam. Ini pakai yang mana, Kak? Ini yang nomor 2 ya, menyatakan perkiraan. Will. Ya, I will tiba itu arrive, Miss. arrive. Arrive. Iya. Kayak misalnya kedatangan kan arrival. I will arrive Belum tengah malam, before night. midnight. Oh, midnight. Kan ada tengah malam. Jadi I will arrive before midnight. Before midnight. Selanjutnya Kak Priscilla. Akankah kamu datang ke pesta pernikahan bulan depan? Perkiraan ya. Jadi pakai Perkiraan will. ya. Will, bener ya, Miss? Ya. Will you come Mm-mm. to the party? Pesta pernikahan. To Pesta the pernikahan? wedding party Ya. next month. Ya. Will you come to the wedding party next month? Selanjutnya Kak Kurnia. Dia akan menjual mobilnya karena dia butuh uang. Ini pakai apa nih? Okay, will. Ya. He will sell his car because he need the money. He need money. He will sell his car because he need money. Kak Priscilla, dia akan melakukan semuanya untukmu. She will do anything for you. She will do. Dia kan Lakukan semuanya untukmu. she will do everything for you. Anything benar ya? Oh, anything bener yang tadi ya, Miss? Ya. Jadi pakainya would ya. She would do anything for you.
Oke, Miss. Ya, kan udah pernah dengar ya lagunya. Banyak ya lagunya. She would do anything for you. Oke, selanjutnya. Akan lebih baik jika kamu mengatakan kepada kami yang sebenarnya. Kak Kurnia. Uh, Mm-mm. will be better if you tell the truth. Pakai would ya. It would be better. If you tell the truth. Ya, if you tell us the truth. Kan pada kami. Ini pengandaiannya. Selanjutnya Kak Priscilla. Saya harus pergi sekarang. Sampai jumpa. I should. I have to. I have to go now. Mm-mm. See you. Iya nggak, Miss? Coba dilanjutin Sampai terus. jumpa. Sampai jumpa sekarang. Aku harus pergi sekarang. I have to go now. Ya, terus sampai jumpa sekarang apa? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Formalnya apa ya, Miss? See you? See you later. Oh, see you later. Oh ya, later lupa. See you Sorry. later. Oke. Bisa juga. I shall go now. See you later. Haruskah kita pergi sekarang? Kak Kurnia. Haruskah kita pergi sekarang? Berarti pakai Mm-mm. pakai must atau have to, Mas. Pakai apa? Pakai must atau have to. Pakai shall. Oh, pakai shall. Mm-mm. So we go to now. Shall we go to now ya? Nah, sampai sini masih bingung ya kayaknya ya? Iya, Miss. Bingung. Kapan Pakai menggunakan yang mana shall? gitu. Ya, jadi shall itu kalau digunakannya dalam bentuk future tense atau sesuatu yang akan datang. Kalau haruskah kita pergi sekarang kan jadi masih dia untuk yang akan datang kan. Belum pergi kan. Haruskah kita pergi sekarang? Saya Kalau harus bedanya pergi sama sekarang. will. Hah? Kan bedanya sama will. Kalau pakai Will, nanti. sama ya. Will dan shall ini digunakan untuk bentuk future tense, sama. Kalau shall itu dia lebih formal daripada will. Nah, sementara shall itu hanya bisa digunakan untuk subjek I dan we. Kalau will kan bisa untuk ke semua subjek. Kak Priscilla masih bingung nggak soal shall? Enggak kayaknya nih. Nggak ya? Kalau should? Should itu yang Pak sudah lampau dari shall. Should itu artinya seharusnya. Dia bentuk lampau dari shall. Dan bisa Contoh digunakan. kalimatnya Kak, bisa. Hah? Kalau ada contoh kalimat yang kalau should kan pakai lampau, berarti untuk kata kerja ini tetap satu kan nih. Iya, pakai. Kalau modal itu kata kerjanya bentuk pertama semuanya.
Kayak misalnya, you should go to the doctor now, gitu. You should go to doctor now. Ya. Sampai sini udah jelas? Tapi Miss mau nanya, Oh, tapi kalau misalkan yang should masih bisa digunain nggak yang buat misalnya kayak kalimat yang akan datang gitu? Kan itu lampau dari shall kan? should, Kan? Mm-mm. shall. Ya, kalau future-nya shall atau will. Tapi kalau shall itu hanya untuk bisa digunakan untuk subjeknya I dan we. Oke. Kalau should itu tadi ya, dia bentuk lampau dari kata shall, ya, digunakan bersama dengan subjek we. Jadi kata should itu bisa digunakan untuk segala bentuk subjek. Oke, Miss. Misalnya, you should pay the bills on time. Kan bentuk pertama ya. Kamu harus membayar tagihan tepat waktu. Jadi kalau menurut fungsinya, jadi should itu dapat digunakan untuk mengekspresikan suatu tugas atau sesuatu hal yang harus dikerjakan ya. Dan seperti kalimat pengandaian, conditional clause kita sebutnya. Kayak misalnya she would do anything for you, itu kan pengandaian. Itu would ya, itu contoh untuk would. Would dan should itu biasanya untuk pengandaian. Kayak misalnya lagi, kamu seharusnya menaati orang tuamu. You should obey your parents. Gitu. Soalnya apalagi, haruskah saya naik kereta ke kantor besok? Should I took should I take a train to come to the office tomorrow? Nah, jadi kalau untuk shall itu hanya digunakan untuk ya kalimat present ya. Saya misalnya I shall go now. See you later. Itu contoh shall. Sampai sini udah jelas atau ada yang masih mau bertanya? Kalau nggak ada, langsung kita lanjutin ya. Coba nih Kak Kurnia, kamu seharusnya menaati orang tuamu. Tadi aku baru sebutin nih apa? You should lebih menghormati tadi apa, Miss? Obey. Oh, obey. You should obey your parents. Nggak usah pakai be, langsung aja. You should obey your parents. You should obey your parents. Obey tahu ya tulisannya ya. Obey. Obey. Oke, selanjutnya. Kita seharusnya tidak menyepelekan mereka. Sekarang kita menang. Sorry, sekarang mereka menang. Kak Priscilla, kita seharusnya tidak menyepelekan mereka. Sekarang mereka menang. Menyepelekan apa ya, Miss? Underestimate. Oh iya. Bentar ya, Miss. We shall itu ada ininya ya, Miss. Tunggu, Miss. We itu larangan berarti ya, Miss? Kata seharusnya tidak. Bisa nggak pakai must? Kan ada Pakai apa? must. Jadi kayak
We must not underestimate. Ini pakai should ya. Should. Oh, karena sekarang mereka menang gitu ya, Miss? Ya. Oke, oke. Berarti we should apa we shouldn't, Miss? We should. We should We not should not. Ya benar. We should not. underestimate them. Mm-mm. Now they win. Ya. They win ya. We should not underestimate them. Now they win. Kan tahu nggak kenapa pakai should? Kan tadi ya aku udah jelasin should ini kan lampau. Jadi kan sekarang mereka menang nih. Ya. Udah paham belum nih caranya? Udah, Miss. Ya, jadi kan sekarang mereka menang. Jadi ini untuk menceritakan kejadian maksudnya udah lampau tapi tidak maksudnya kalau modals itu tidak pengaruh terhadap tenses ya. Jadi selalu menggunakan verb one. Jadi walaupun dia apa nih lampau, dia cuma menggunakan should. Jadi kata kerjanya itu tidak berubah, tetap menggunakan bentuk pertama. Jadi kan kayak gini, kita seharusnya tidak menyepelekan mereka. Sekarang mereka menang. Nah kan mereka udah menang karena kita udah nyepelein mereka istilahnya gitu ya. Selanjutnya, Kak Kurnia, kita harus tiba di bandara sebelum jam 5 pagi. We must. Ya. We must arrive in airport at 5 o'clock. 5 a.m. pagi ya. Nah, Nah, sebelum apa sebelum? before. Before. We must arrive to the airport before 5 a.m. Selanjutnya Kak Priscila. Kamu harus mengatakan semuanya kepadaku. Pakai apa nih? Tahu. Keharusan must. Ya, betul. Berarti you must mengatakan you must tell everything to me. Kepadaku. You must tell me Oh, tell me. everything. You must tell me everything. Ya. Selanjutnya Kak Kurnia. Jangan berani kamu datang ke sini lagi. Pakai apa nih, Kak? Oke. Oke. Kalau larangan, jadi pakai apa? Larangan. Oke. Mas ya, Miss. Don't. Kayak don't smoking. Do not smoking. Jadi apa? Don't ya. John, John, Ya. John, berani kamu tuh maksudnya. Berani itu John, kan dare, dare. Dare. Berarti John, dare you come to here again. Kebalik ya. Don't you dare to come here again. Don't you dare to Don't come you dare to come here. here again. Ya. Selanjutnya, Kak Priscila. Saya berani mempertahankan pendapat saya. Saya berani. Saya berani mempertahankan pendapat saya apa? I
Saya berani. Apa tadi, Miss? Berani apa tadi? Dare. Ya, I itu pakainya tadi apa ya kalimatnya, Miss? saya berani mempertahankan pendapat saya. My might. Mm-mm. Bener nggak, Miss, pakai might? Bisa Coba nggak, dulu Miss? dibentuk kalimatnya. Kan permintaan. Ya, Eh, I might. Sabar, Miss. I dare I dare to to keep mempertahankan apa? to keep Pretend pretend. I dare to pretend opini saya. my opinion. Ya, I dare to pretend my opinion. Oh, berarti pakainya pretend ya, Miss? Iya, Bukan keep, bisa nggak, pretend Miss? itu keep menyimpan ya, Oh, mempertahankan. Pretend. Pretend. Pretend itu sebenarnya ada artinya macam-macam ya. Kalau kamu lihat di Google apa? Google Translate bisa artinya berpura-pura, bisa artinya macam-macam ya. Dia sebagai verb juga bisa apa ya? Sebagai adjektif juga. Jadi bahasa Inggris itu memiliki artinya macam-macam. Nggak hanya satu. okay. Selanjutnya, aku bisa menari tapi tidak bisa menyanyi. I can sing, but I cannot apa namanya itu? Kebalik deh, Dance. kebalik. Aku Aku tidak bisa bisa menari menari. tapi tidak bisa Oh, bernyanyi. I can dance, but I cannot sing. I sing ya. Cannot sing atau can sing. Kak Priscila coba, saat aku berusia 20 tahun, aku dapat menari semalaman, sepanjang malam. When I was 20, Hmm? I could dance all night. Ya. Jadi kalau misalnya ketika saya berusia 20 tahun bisa menggunakan when I was 20 atau when I was 20 years old ya. Tapi kalau when I was 20 years itu tidak atau salah ya. Selanjutnya coba Kak Kurnia, dia akan membantu kamu jika kamu mau. She will help you Hmm? if you want. Nah, she will help you if you want. Apakah kamu mau segelas susu? Kak Priscila. Pakainya would you ya, Miss? Iya. Would you Hmm? uh,
a glass of milk? Would Bisa you ya? like Would you like a glass of ya? milk? Bisa Ya, nggak, Miss? benar ya. Would you Oh, like a glass of milk? Jadi kan susu ini nggak bisa dihitung. Jadi bisa dihitungnya menggunakan a glass of milk atau a cup of milk ya. Jadi oke. gelasnya atau cangkirnya yang bisa dihitung. Bolehkah saya meminjam mobil Anda, Kak Kurnia? Would you, boleh kan saya? Would, would you, Apa? Miss? Coba yang kalimat yang sopannya pakai apa? May. Modalnya ya. May, Oh, may I borrow your car? your car ya. Oke. Selanjutnya, hmm, dapatkah kamu mengirimkan surat itu ke adik saya, Kak Priscilla? Berarti masih pakai May ya, Ini Miss? yang pakai yang lebih sopan ya. Kalimat yang lebih Would sopan. you? Permintaan ya, termasuk permintaan jadi apa? Eh, kalau could you ya, Miss? Kalau Would you? yang Would you? sopan berarti would you ya, Miss? Mm-mm. Berarti would you like to send a letter Mm-mm. to my sister? Adik? Ya, sister Sister uh, sama. atau brother bisa. Jadi apa tadi? Would you like to send me a letter to my sister or brother? Would you send the letter to my sister? Berarti nggak pakai like-nya. Would you send? Ya, would you send? Would Kan you- dapatkah kamu mengirimkan surat itu ke adik saya? Gak ada kata aku kan di sini. Jadi nggak perlu pakai to me. Oke. Oke. Tadi kan yang tadi itu untuk yang modalsnya yang lebih sopan. Kalau modalsnya yang sopan aja, nggak pakai lebih sopan. Ini ada dua kemungkinan ya. Bisa menggunakan apa aja? Could Hmm? could you Could you dan may you nggak bisa may you. could you Ya. sama would Dan you? would you tadi udah dipakai untuk yang lebih sopan. Jadi ada Bisa. satu lagi nih. Can you? Could you yang sopan. Kalau can you nggak bisa ya, itu informal. Berarti satu lagi habis could. Will you. Oh iya. Kayak misalnya will you marry me? Itu kan sopan juga kan. Oke. Jadi will you send the letter to my brother? Atau could you send the letter to my brother? Ini sopan, tapi yang yang lebih sopan adalah would you. Would you. Nah, kalau can you itu informal ya, hanya bisa digunakan untuk teman aja. Oke. Can you send the letter to my brother? Selanjutnya Kak Kurnia. Kamu harus menjaga rahasia saya. Kak Kurnia? You must keep my secret. Ya, you must keep my secret. Secret ya, bukan secret. Kayak secret resepi. Ya. Dia harus pergi sekarang. Kak Priscilla. Dia harus pergi sekarang. Pakai apa? Sorry Miss, belum di unmute. She have to go now. Apa? She have to go now. Disesuaikan. Jadi apa? Disesuaikan dengan subjeknya.
Kalau she, maka nggak bisa pakai have. Oh, oke, ya, ya, ya. Jadi dia harusnya pakai apa? She Dia has. pakai. Ya, jadi yang have itu hanya bisa untuk I, we, you, they. Ya, Oke, oke. subjek yang plural. Kalau has atau kalau she atau dia, she, he, it, maka harusnya menggunakan modalnya adalah has. Ya, Ya, disesuaikan dengan subjeknya. oke, Miss. Selanjutnya, Kak Kurnia. Kamu tidak perlu jenius untuk menjadi seorang blogger. Tidak, tidak perlu ini. Ya, tidak Tidak. perlu. You, tidak harus. You cannot. You must not. Kurang tepat? Hmm, so, will. Will itu Can, kan can. untuk yang future ya. Apa sih? Hmm. Can berarti Miss. Apa? Tadi pakai apa nih? Pakai do not. You don't. Oh, Present. You do not. you do not. Kamu tidak harus. You do not genius. Hmm. Untuk menjadi seorang blogger. You do not genius to become a blogger. You do not have to be. Oh, Ya, selain jadi pakai do not, ada have to be lagi ya. Have to. Jadi di sini kita menggunakan have to. You do not oh have harusnya ya Miss, to. harus. Ya, kamu tidak perlu. Ya, jadi kan sebenarnya pakainya have to karena ada kata tidak yang menjadi kalimatnya menjadi negatif ya. Menggunakan do not. You do not have to be genius to become a blogger. Selanjutnya Kak Priscila. Dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang jika dia tahu dasar-dasar ngeblok. Ternyata ini pakainya sama kayak yang tadi. Oke. Dia tidak perlu. She do not to. Kalau mengeluarkan bisa gak pakai spend juga, Miss? Bisa, bisa. Oke. She do not have to spend have a lot of money if she know a basic dasar-dasar ngeblok kamu, Miss. Basic blogging. Oh, apa, Miss? Basic blogging. Oh, oke. Basic blogging. So, jadi she do not have to spend a lot of money if she know basic blogging. Ada yang kurang tepat ya. Yang belakangnya udah benar, ada yang kurang tepat. Jadi she bukan nama do not. Jadi yang pakai sama do not itu you do not. Kalau she jadi temennya apa nih? Kata bantunya menggunakan does not. Oh, oke. Ya, ya, ya. Berarti kalau she itu do, kalau Kalau kebalik, kalau kalau she itu does, does, kalau he, she, it itu does, kalau I, we, you, they itu do. I do, you do, we do, they do. oke, thank Ya. you, Miss. Jadi kalau misalnya apa? Kalau misalnya plural maka menggunakan do, kalau singular maka menggunakan does. Jadi coba diulang kalimatnya. Berarti she does not have to spend a lot of money if she know basic blogging. Ya, if she knows basic blogging. Pakai Dasar. S karena kan she. Oke, Miss. Oke, selanjutnya. Saya tidak perlu ke dokter. Kak Kurnia.
I uh, tidak perlu. Mm-mm. Hmm. Tidak perlu tuh tidak perlu. Tidak perlu kayak yang tadi loh. Have, have Yang tadi mengenai tidak perlu jenius untuk menjadi seorang blogger tadi pakai apa? oh berarti have do not. Mm-mm. Berarti I I I do not go to doctor. I do not Do not go to doctor. have to go to the doctor. Have to ya, tapi pakai do not. I do not have to Do not tuh go, jadi maksud artinya tuh gimana guys? Do not do not. tidaknya ya. Jadi kan kata tidak, ini kan artinya gini loh. Jadi kan saya tidak perlu ke dokter. Kan sebenarnya pakainya have to, ya. Tapi kan ada kata tidak. Jadi kalau tidak Oh itu iya kan iya. do, karena subjeknya I, maka harus Oh, iya, ditambahkan iya. do. Terus tinggal Berarti ditambahkan ini not, baru pakai have. kalimat kayak present gitu, Miss. Kayak apa? Berarti ini kalimat present gitu. Kalau misalnya saya Iya. tidak ya. Hmm. Ya, jadi tinggal disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kalau misalnya kalimatnya present, maka menggunakan do not. Tapi kalau kalimatnya lampau, ya menggunakan did Not not. gitu. Hmm. Oh iya iya iya. Nah, I did, kalau misalnya lampau, jadi I did not have to go to the doctor. Tapi kata kerjanya tetap ya untuk Tetap pertama. ya. Mm-mm. Jadi kan ini, tadi kan udah di materi juga sudah dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat negatif, maka menggunakan not, ya. Nah, tapi tinggal ditambahkan apanya? Subjeknya. Disesuaikan dengan subjeknya. Do not. I do not have to go to the doctor. Selanjutnya coba Kak Priscila. Kamu tidak boleh merokok di sini. You you do not smoking here. Atau you must no smoking here. You must not. Not. Okay. Ya, you must not smoking here. Jadi kalau negatif itu ada kata not ya. Kalau must tinggal ditambahin not. Kalau have to harus tadi tambahin do not atau does not. Selanjutnya coba ya Kak Kurnia. Kita tidak boleh memberi tahu siapapun tentang rahasia kita. Kita tidak. We must not. We must not telling anyone about our secret. Verbnya nggak usah ditambahin ing. Kata kerjanya nggak usah Oh, ditambahin ing. we must not tell anyone about our secret. Yeah, we must not tell anyone our secret. Coba Kak Priscila, dia pasti sakit. Dia pasti sakit. Dia pasti sakit yang 95%. Udah ketahuan, maksudnya udah ketahuan dia positif sakit, jadi menggunakan apa? Itu he Ada must di materi. Ada di materi ya. he must be sick, Miss. Ya, he must be sick. Dia mungkin sakit, Kak Kurnia. Ini masih belum pasti.
Miss? Bahasa Indonesia Miss, what Miss? Dia mungkin sakit. Jadi ini belum pasti ya. Kalau tadi kan, kalau udah pasti sakit, 95% sakit, maka pakainya must. He must be sick. Kalau dia mungkin sakit. He might. Ya, selain itu, ada 3. Selain Uh, might apa? ought to. Apa? Bentar. Ini. Might. Ada 3. Might. Ought Might, to. tadi udah might. Might. Ought. Apa? Can. Ya kan. Terus apa lagi? Mas udah. Mas might can. Mas itu ya kalau untuk 95% positif sakit. Kalau ini kan dia mungkin sakit. Jadi belum tentu sakit. May. Ya, may. Coba digunakan itu dengan modal 3 modal yang tadi udah disebutin. Berarti dia tidak mungkin. Ya, he may be sick. He may be sick. Ya, 2 lagi. Oh, he might be sick. Ya, Terus 1 lagi. he can be sick. Ya, betul ya. He may be sick, he might be sick, he can be Might. sick. Jadi ini kalau masih kemungkinan ya, belum pasti. Jadi bisa menggunakan 3-3-nya. Selanjutnya, kamu sebaiknya berhenti merokok. Ini untuk saran apa nih? Menyarankan pada orang lain gitu. Jadi menggunakan apa? Bisa 3 ya. Ada 3 modal yang bisa digunakan. You should, Miss. Ya. 2 lagi. You had better. Ya. 1 lagi. Yang penyebutannya itu gimana? Yang you ought You ought to. to. Bener berarti, Miss? Benar. Coba dirangkai ya. Pakai itu. 3-3-nya. Jadiin kalimatnya, Miss. You should stop smoking. Ya. You had better stop smoking. Ya. And last one, you ought to stop smoking. Ya, you ought to stop smoking. You should stop smoking. You had better stop smoking. Selanjutnya, Kak Kurnia. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Bagaimana? Ini kan masuknya apa nih? Saran. ya? Meminta. Ya. Berarti ini Miss. Bagaimana? Would you wait, bagaimana? Would Oke, apa? we go gimana sih Miss? How kalau pakai ini berarti kalau pakai how gitu nggak boleh, nggak bisa nih. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan modals itu nggak ada how. Modals itu kan tadi terdiri dari apa? Might, may, must. Berarti shall, berarti shall bisa. Shall. Bacanya shall. Shall. Bacanya apa? Shall. Ya. Shall we go now? Ya, shall we go now? Bagaimana kalau saya buka pintunya? Kak Priscila.
Hmm, bagaimana kalau saya? Ini mirip sama yang tadi, sama Kak Kurnia ya. Berarti pakainya shall juga, Miss. Ya, Shall, shall apa? shall I Ya, open the door? ya, shall I open the door? Tapi kalimatnya agak 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 Apa? gimana gitu ya, Miss. Tapi kalimat maksudnya kayak terdengar agak aneh, ya kan, Miss? Anehnya? Nah, mungkin karena jarang pakai shall Ya, itu. mungkin nih. Kalau misalnya kamu sering nonton film, Netflix, gitu sering ya Hmm? penggunaan shall. Shall we, shall I, tapi jarang shall you, itu malah nggak pernah. Memang karena nggak bisa ya, bukan nggak pernah. Memang karena nggak bisa, jadi shall ini hanya bisa digunakan untuk we dan I. Shall I, shall we, coba selanjutnya. Sebaiknya saya pakai baju apa? Kak Kurnia. Eh, berarti ini meminta saran Hmm? ini. Berarti shall I wear berarti Kalau ini kan ada kayak saya pakai baju mananya. apa? Bertanya. Tapi kamu udah bener sih pakai shawl. Ya, tapi ini di depannya ada kan kata ada apanya ya. Jadi what shawl? What? Oh iya. Karena kan 5W1H ya, 5W1H Mm. question. Maka depannya dulu ya, 5W1H questionnya dulu baru diikuti oleh modals. Jadi gimana? Berarti what what shall I wear? Where? Oh, where? Ya. What? Oh, ini. What shall I wear the clothes? Nggak usah pakai the clothes. Jadi wear itu kan sudah artinya digunakan untuk memakai pakaian. Ya. Berarti wear Jadi nggak clothes. usah lagi pakai the clothes. Artinya udah tahu nih ya, what shall I wear itu konotasinya udah langsung menuju ke pakaian. Kalau misalnya bedanya wear sama use. Kalau use itu untuk penggunaan apa aja ya selain pakaian. Kayak misalnya menggunakan mobil ke sekolah, menggunakan mobil ke kantor gitu. Jadi kalau use car kayak gitu ya. Selanjutnya Kak Priscila, sebaiknya jam berapa kita bertemu? Berarti pakainya shall juga, Miss. Hmm. Shall we? Uh, Hmm. Ini ada berarti jam oh, berapa? what shall we met? Oh, what Jam berapa apa? time? Berarti what Ya, time? what time? What time shall we met? We meet? We, ya. What time shall we meet? Bukan meet ya, meet. Ya. Jadi kalau met itu Selanjutnya, kayak udah kejadian kan, Miss? ya apa? Past tense ya. Ya. Selanjutnya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Pak? Kak Kurnia, apa yang saya bisa lakukan untuk Anda, Pak? Pak, What what? what hmm, What apa? habis. What shall I miss? Bukan. Apa yang
Ini pakainya sebentar ya, aku cek dulu sebentar. Buat kalian tahu dia pakainya adalah kemampuan, ya. Kemampuan, fungsinya untuk menyatakan kemampuan. Kamu bisa lihat materi ya. Fungsi Oh, nomor can I 1. could, Miss. Could atau Could atau can. ya, Berarti apa yang bisa saya, apa tadi bahasa Inggrisnya? Apa yang bisa saya bantu? ada di Zoom chat. Sebaiknya jam Wait, berapa kita ada. bertemu? Sebaik, sebaiknya jam. Can sebaiknya jadi gimana ya, Miss? Sebaiknya jam berapa kita bertemu? Miss, kayaknya itu udah tadi saya deh, Miss. Oh, udah ya? Oke. Yang ini tadi yang Oh iya, iya, udah ya. how can. Oke, Kak Kurnianya keluar. Oh, ini sebentar masuk lagi. Jadi jawabannya apa tuh, Kak Priscila? Sebaiknya jam berapa kita bertemu? Oh, yang tadi what time we met. What time shall we meet? Ya, salah Oh ketinggalan. iya, iya. Oke, itu udah ya. Jadi coba ini. Bisakah kamu jelaskan padaku bagaimana caranya ke tempat itu? Kak Kurnia, bisakah kamu jelaskan bagaimana saya bisa sampai ke tempat itu? Ini tadi sama ya pakainya, yang tadi juga. Maaf, masih mood. Berarti bisa pakai can. Mm-mm. Can you explain how I can sampai itu apa, Miss? Get bisa ya? Ya, get bisa. Oh, bisa. Berarti can you explain how I can get to that place to Gimana diulang? atau could ya coba. Could you explain how I can get to that place? Kan udah pakai could ya, jadi nggak usah tengahnya nggak usah pakai can lagi. Jadi cukup aja satu. Could you Oh, please tell me how I get to that place? Bisa diulang? could you could you please Miss? Could you please? Ya. Oh yeah, could you please how I get to the place? Could you please tell me how Oh, tell I me. get to that place? Could you please tell me how I get to the place? Ya, could you please tell me how I get to that place? Mereka akan berada di Jakarta minggu depan. Kak Priscila. Pakai will berarti ya, Miss. Mm-mm. They will berada. Itu bisa nggak kalau pakai arrive, Miss? Be aja ya, pakai be. Oh, they will be in Jakarta next week. Ya, they will be in Jakarta next week. Oh, ada ini ya, lupa ya. Ya, Kak Kurnia. Saya pikir saya akan ini kayaknya udah ya, sebentar-bentar. Jadi
Dia akan membawa kamu ke tempat terbaik di kota ini. Kak Kurnia? She will Hmm? she will membawa tuh take atau Bring. 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 She will bring you to the best place in this town. Kota apa? Town. In this city ya. Oh, She will city. bring you to the best place in this city. Mereka tidak akan lapar lagi, Kak Priscilla. Nih, kalau itu bisa pakai will not gak sih? Bisa. Berarti they will not Hmm? they will not Hmm? they will not lapar, hungry ya, Miss. Hungry. Berarti they will not hungry again. Anymore. Oh, iya, anymore. Hmm. Selanjutnya Kak Kurnia. Maukah kamu bergabung dengan kami dalam pesta besok? Pakai apa nih? Ini masih sama ya, pakai yang tadi juga. Kak Kurnia? Pakai could can nih, Miss. Enggak, masih sama kayak yang tadi. Makanya apa? Pakai shall atau could. Masih sama seperti Kak Priscilla, pakai apa tadi? Oh. Pakai could, Miss. Will. Masih sama seperti yang tadi Oke. kamu terakhir itu. Oh, berarti will you join with me in Dengan this? kami, bukan Oh. dengan saya. Bentar, Miss. Will you join with we berarti, Miss. With us. With us. Will you join with us in the party tomorrow? Nah, kalau misalnya acaranya tempatnya udah spesifik ya, misalnya party atau apa, maka kita menggunakan at preposisinya, bukan bukan in. Jadi kalau in itu hanya untuk digunakan preposisinya tempat yang luas, kayak misalnya di dalam kulkas, di dalam tas, di dalam apa lagi? Di dalam kardus, ya, in the fridge, in the boxes, in the backpack. Ya. Di sini kita menggunakan at. Will you join with us at the party tomorrow? Selanjutnya Kak Priscilla, dia akan mengantar pizza lebih cepat dari setiap karyawan di perusahaan ini. He will mengantar Deliver. oh ya, oke. Sorry, Miss, suka lupa. He will deliver pizza. The pizza. Oh, the pizza. Lebih cepat. Lebih cepat, faster atau Ya, more faster? benar. Kalau more pakai more fast, atau kamu bisa pilih ya,
Mau bilangnya lebih cepat itu more fast atau faster. Kalau udah pakai faster, nggak usah lagi pakai more faster. Oh, oke. Nggak usah pakai more. Oh, oke. Berarti he will deliver the pizza faster Mm-mm. Daripada atau than dari setiap karyawan di perusahaan ini. from Then, then every um karyawan hmm, employee. terus lupa Ya. employee Mm-mm. employee Di perusahaan ini. in this perusahaan corporate Company. company corporate. Oke. Coba diulang lagi in full sentence. He will deliver the pizza faster than every employee in this company. Ya, tuh ya. Coba nih selanjutnya Kak Kurnia. Kamu dapat mengambil kertas di meja. You you pakai can di sana. Kayak apa? Pakai can. Ini termasuk permintaan ya? Termasuk apa nih? Ya termasuk apa fungsinya? Dapat ambil kertas permintaan. Jadi pakai Berarti pakai You could pakai could. Pakai could. kurang tepat. Ini termasuk mengungkapkan permintaan ya. Ya sebenarnya bisa sih. Bisa ya. Jadi kalau permintaan itu kan ada 4 ya. Yang pertama May, adalah apa? may, could, Kedua can, could. might. Ya. like Berarti pakai may bisa nggak sih? May. Atau berarti you may stable. ambil tuh take bisa. Ya. You may take the paper in the table. On. Kan di atas meja. Kertasnya kan ada di atas meja, jadi pakai on. On itu kan untuk yang permukaan ya, di atas. You may take the paper on the table. Bisa diulang, Kak? You may take the paper on the table. Ya. You may take the paper on the table. Bisakah saya pinjam penamu sebentar? Kak Priscilla. Could I Hmm? borrow your pen for a while? Ya, for a while atau just for a minute. Sebentar. Sampai sini udah jelas ya? Oke. Mereka tidak mungkin melakukan itu. Kak Kurnia. They Ya, they tidak mungkin itu berarti kalau kayak gini modalnya di mana, Miss? Kalau kita buat setelah subjek. berarti tidak mereka
Mereka apa? They don't. Pakai dulu. Ini masih sama seperti yang tadi ya? Seperti sebelumnya. Pakai apa? Pakai may. Ya. Oh, berarti they may not do that. Ya, they may not do that. Bolehkah saya menutup pintu? Kak Priscila. Bolehkah? Bolehkah saya menutup pintu? Can Pakai I? apa? Can I? Uh, Ini itu masih kalau sama pesan seperti ya. yang tadi. Ini kan termasuk permintaan ya. May Permintaannya I? kan pakai may I. May I close the door? Ya, may I close the door? Kamu mungkin hanya orang yang memiliki buku ini. Kak Kurnia. You may. Mm-mm. You may. You may. Hanya orang tuh apa nih? You may be only the one. Oh, you may only the one have this book. Who has this book? Which word? Berarti Coba diulang. you may the only one You who may be the has only. this book. You may be only the You one. may you may be only one The one. who you actually you may be the one have this book. Yeah, who have this book. You may be only the one who have this book. Kamu harus percaya padaku. Kak Priscila. Kamu harus percaya padaku. Pakai apa nih? Pakai Menyatakan keharusan. keharusan berarti you have to trust me apa believe me, Miss? Believe me. Oh. Kalau trust, Miss, maksudnya kenapa believe gitu? Maksudnya yang lebih pantasnya kenapa believe? Kan Ya, sama-sama jadi percaya. bedanya trust dan believe ya. Jadi kalau believe itu kepercayaan akan kebenaran sesuatu. Ya, sedangkan trust itu kepercayaan akan kemampuan seseorang atau sesuatu. Jadi kalau trust itu sebenarnya lebih tinggi ya dibandingkan belief. Jadi kalau trust itu percaya kepada seseorang atas atau suatu hal, baik atas kebenarannya, kemampuannya, maupun keandalannya. Kayak misalnya, I trust you, ya kan? Kayak gitu. Oh. Tapi kalau I believe you, jadi di bawahnya, ya. Di bawahnya. Artinya sama ya, trust dan belief yaitu percaya. Oke, Tapi Miss. kalau belief, ya tulisannya kayak gini. Belief sama ini, sama belief, ini beda ya. Kalau yang di atas tuh, belief, ini artinya kepercayaan. Miss, believe-nya nggak pakai E ya, Miss? Ya, pakai F. Jadi itu artinya kepercayaan. Artinya ini kan kata benda atau noun. Yang ininya kurang E. Sebentar. Ya. Believe. Lah. Ini believe. Believe. Ini ya.
Kalau itu yang tadi kita bahas ya, leave. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi Kak Kurnia, Kak Priscila? Tidak, Miss. Enggak. Oke, untuk PR ya, membuat 5 kalimat menggunakan modals beserta dengan artinya. Ya. Nanti kita ketemu lagi sesi berikutnya ya. Ada pertanyaan tentang PR? Ada pertanyaan tentang PR? Miss, berarti 5 tuh semuanya yang dijelaskan tadi atau Ya bebas, bebas? mau pilih yang mana aja. Oh iya, oke. Ya, sama artinya ya. Oh, bukan, berarti bukan per satu-satu gitu ya, Miss. Maksudnya Nggak kayak, usah, oh iya udah. nggak usah. Gitu, Miss. Ini capek lagi. Ya, ya sedikit aja yang penting paham. Oke, Miss. Oke, thank you so much ya. Have a good day. Have a good night. Bye-bye. Good night, Miss.